Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai daur hidup arsip. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fitria Liarismawati. Perkenalkan, nama saya Sri Andira. Perkenalkan, nama saya Evi Novianti. Selanjutnya, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai daur hidup arsip. Daur hidup arsip dimulai dari penciptaan arsip, penyimpanan arsip, penyusutan arsip, dan pemusnahan arsip. Penciptaan arsip. Tahap ini merupakan tahap awal dari proses atau siklus kehidupan arsip, yaitu yang membentuknya berupa konsep, daftar, formulir, dan sebagainya. Arsip dapat diciptakan sendiri dari organisasi yang bersangkutan, misalnya peraturan-peraturan dan pemberian izin. Tahap penciptaan ini merupakan pemberian informasi kepada pihak lain dari perseorangan ataupun organisasi. Tahap penciptaan ini merupakan dasar guna mengontrol perkembangan dokumen dan menetapkan aturan main, bagaimana sebuah dokumen akan dikelola sesuai dengan nilai dan manfaat bagi organisasi. Makasih. Selanjutnya, pada tahap ini, setelah surat diklasifikasikan dan diindeks, maka kemudian surat disimpan berdasarkan sistem tertentu. Nah, pada tahap ketiga ini yaitu tahap penyimpanan arsip. Nah, di sini saya akan mempraktikkan tentang bagaimana cara menyimpan surat atau dokumen berdasarkan sistem subjek. Nah, pada pertama-tama itu mempersiapkan dan memeriksa surat beserta lembar disposisi surat, apakah sudah layak disimpan atau belum. Dan langkah selanjutnya yaitu mengindeks. Nah, kita di sini mengindeks surat masuk ini. Ini dia kertas untuk mengindeksnya. Di sini terdapat judul surat, nomor surat, tanggal surat, perihal surat, dan kode surat. Nah, untuk menulis judul suratnya yaitu kita melihat siapa yang mengirim. Jadi di sini PT Abadi Jaya. Jadi kita menulis judul suratnya yang dimulai dari Abadi Jaya PT. Selanjutnya nomor suratnya kita tulis sesuai dengan surat masuk tersebut. Tanggal suratnya, setelah itu perihal suratnya, dan terakhir yaitu kode surat. Nah, dalam mengisi kode surat pada sistem penyimpanan subjek sesuai dengan perihal surat. Nah, terlebih dahulu saya sudah mengisi atau menyusun daftar klasifikasinya, dan untuk menentukan kode surat pada surat tersebut saya menentukan sesuai dengan masalahnya. Nah, untuk mengisinya yaitu kita melihat pada masalahnya yaitu pemasaran, kita singkat menjadi PM. Selanjutnya, perihal dalam surat ini itu tentang pengiriman barang. Kita lihat pada masalahnya ini yaitu pengiriman barang terletak pada 03, jadi kita tulis 03.
Selanjutnya, pengiriman barangnya itu berupa alat-alat elektronik. Di sini kita alat elektronik berada pada nomor 04. Jadi kita tulis 04. Nah, di sini jadi kode suratnya itu PM0304. Dan kita sudah melihat macam-macam guide dari sistem penyimpanan masalah sesuai dengan daftar klasifikasi tadi. Nah, selanjutnya kita mengisi dan mencatat surat ini ke dalam buku arsip. Jadi pertama itu tanggal penyimpanan, selanjutnya yaitu judul surat. Di sini PT Abadi Jaya. Nomor surat, tanggal surat. Setelah itu pilihannya yaitu pengiriman barang. Dan terakhir keterangannya kita tulis saja di sini pengiriman komputer. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyimpan surat ke dalam map. Jadi untuk menyimpan surat harus sesuai dengan kode yang sudah dibuat tadi. Jadi kita melihat kartu indeksnya ini, yaitu kita melihat di rasio pemasaran. Nah, di sini ada pemasaran, terus kita melihat pengiriman barang. Nah, pengiriman barang terletak di sini dan alat-alat elektronik. Jadi kita menyimpan surat dalam bagian alat-alat elektronik. Nah, itulah tadi prosedur-prosedur penyimpanan arsip berdasarkan sistem subjek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap penyusutan adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip dari unit ke pengelolaan unit kearsipan dalam lingkungan lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintahan masing-masing. Selanjutnya, tahap penyusutan arsip, di mana tahap penyusutan arsip dilakukan dengan cara memindahkan arsip inaktif ke unit dari unit pengolahan ke unit kearsipan. Nah, adapun prosedur-prosedur pemindahan arsip inaktif ini, pertama yaitu pemeriksaan arsip inaktif. Ini sih, Assalamualaikum. Salam. Ini jadwal retensi arsipnya, Bu. Oke, kasih ya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah arsip yang tersimpan ini sudah benar-benar menjadi arsip inaktif. Pemeriksaan arsip ini dilihat dari jadwal retensi arsip. Setelah sudah diperiksa dan ditentukan sebagai arsip inaktif, selanjutnya yaitu pembuatan daftar arsip inaktif. Arsip-arsip ini didaftar secara lengkap mulai dari judul series atau jenis arsip, tahun, jumlah, kondisi, hingga penataan atau sistem yang digunakan. Selanjutnya yaitu penataan arsip inaktif. Dalam penataannya, terlebih dahulu kita memberi nomor di setiap folder arsip inaktif ini. Kemudian menyusun dengan rapi hingga membungkus arsip inaktif ini untuk diserahkan pada unit kearsipan. Setelah itu, pembuatan berita acara pemindahan arsip. Membuat berita acara sebagai bukti pemindahan arsip. Dan terakhir yaitu pelaksanaan pemindahan arsip yang disertai dengan serah terima dan penandatanganan. Yang terakhir, melakukan penandatanganan pada berita acara rangkap 2. Dan selanjutnya menyerahkan arsip inaktif ini. Pemusnahan arsip. Sesuai dengan pasal 7 Pemerintahan Nomor 34 Tahun 1979, pemusnahan arsip dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara atau badan pemerintahan terhadap arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan melampaui jangka waktu penyimpanan sebagaimana tercantum dalam retensi jadwal arsip pada instansi masing-masing. Langkah selanjutnya dari daur hidup arsip yaitu pemusnahan arsip. Untuk melakukan pemusnahan arsip, terlebih dahulu kita melakukan penyortiran atau memilih dokumen-dokumen yang tidak memiliki nilai kegunaan
ataupun masa retensinya telah habis. Di sini saya telah menyiapkan ataupun memilih dokumen-dokumen yang tidak memiliki nilai kegunaan atau masa retensinya telah habis. Untuk melakukan pemusnahan sendiri, dokumen-dokumen dapat dimusnahkan dengan cara pembakaran, mencacah-cacah dokumen menjadi bagian kecil, melakukan penguburan, ataupun dengan cara yang memenuhi kriteria dengan istilah musnah. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.